Udah mulai. Selamat siang Bapak. Perkenalkan nama saya Gabriel Manopo. Di sini saya bertugas untuk di Fakultas Kedokteran semester 3. Pertama-tama Bapak, sebelum kita melakukan tindakan untuk pengecekan EKG, sebelum kita melakukan tindakan, saya memberitahu bahwasanya nanti agak sedikit tidak nyaman. Apakah Bapak bersedia, Pak? Baik, pertama-tama saya akan mempersiapkan alat terlebih dahulu. Saya akan menyalakan alat EKG terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita akan memasangkan kabel ke alatnya. Oke. Selanjutnya kita akan memasang elektroda di bagian ekstremitasnya. Kita akan melihat kode dari kabelnya. Ini R berarti kita pasang ke right arm. Sebelum itu, sebelum kita pasang, kita akan mencuci tangan dengan 7 langkah WHO. Kemudian kita akan mengoleskan gel ke bagian dalam tangan pasien. Lalu kita memasang dengan bagian besi ini menghadap ke bagian dalam yang kita oleskan gel. Oke, lalu kita akan melakukan yang sama juga di bagian kirinya. Kita akan mengoleskan gel ke bagian dalamnya, ke bagian medial tubuh pasien. Lalu kita akan memastikan untuk memasang bagian besi ini di bagian dalam juga. Oke, selanjutnya di bagian ekstremitas kakinya kita akan melakukan hal yang sama. Kita akan mengoleskan gel ke bagian dalam bagian medial ekstremitas pasien. Oke, lalu ini kode N itu kita pasang ke kaki kanan pasien. Kita akan mengoleskan gel di bagian medial, lalu besinya juga kita jepitkan di bagian medialnya. Selanjutnya untuk yang bagian untuk kode F, kita akan memasang di bagian kiri pasien dengan mengoleskan gel di bagian medial. Kemudian kita pastikan besinya di bagian dalam, kemudian kita pasang. Selanjutnya kita akan meletakkan alat pada bagian dada. Yang pertama kita mulai dari C1. C1 itu yang berwarna merah. Kita akan meletakkan di sternum line di ICS keempat di sebelah kanan. Lalu untuk C2 itu yang berwarna kuning, kita letakkan di sternum line sebelah kiri di metatarsal keempat. Lalu untuk yang C3 atau C3 kita akan letakkan di selanjutnya untuk C4 kita akan letakkan di sela interkostal kelima di mid clavicular line. Lalu untuk C3 yang berwarna hijau kita akan letakkan di antara C2 dan C4. Lalu untuk C6 kita akan letakkan di bagian mid axillary line di sebelah sini di sela interkostal kelima. Lalu kita akan letakkan yang C5 atau V5 di antara C4 dan C5. Lalu kita akan mengukur EKG dengan kecepatan yang sama, yaitu 25 mm per second atau 10 mV sama dengan 1 mV. Lalu kita akan memilih hasil rekaman EKG yang benar dan yang diberi penamaan. Baik, selanjutnya saya akan melakukan dokumentasi di mana saya akan mencatat nama dari pasien, baru tanggal hari ini, jenis kelamin pasien, umur pasien di dalam rekaman EKG, dan selanjutnya saya akan melakukan tindakan pembacaan EKG. Pertama saya akan menentukan irama jantung normal pada EKG atau sinus. Dia ada ciri-cirinya. Yang pertama itu ada gelombang P di depan QRX kompleks dan dengan rasio 1:1. Dan ciri-ciri keduanya itu gelombang P terlihat juga atau positif di lead 1, 2, dan AVF.
Lalu jarak antar gelombang P dan jarak antar gelombang R konstan atau teratur. Jika syarat terpenuhi, bisa dibilang dia normal atau sinus iramanya. Kalau tidak, bisa dibilang dia aritmia yang bisa berasal dari atrium atau dari area junctional atau dari area ventricular. Di sini disuruh menentukan jumlah gelombang P. Nah, di gelombang P itu pastikan bahwa setelah gelombang P itu ada gelombang QRS. Nah, di sini itu gelombang P-nya berjumlah 4, yang berarti tampak teratur dan sesuai dengan irama sinus dari normal. Selanjutnya kita akan menentukan jumlah gelombang QRS yang dimana kita akan pastikan bahwa setiap gelombang itu harus diisi dengan sebelum dengan gelombang P, yang dimana jika ada P tapi kalau tidak ada QRS itu mungkin ada yang namanya blok AP atau atrioventricular, yang dimana normalnya itu 1 P diikuti dengan 1 QRS. Kedua, setelah menentukan di mana gelombang P-nya terdapat di sebelum QRS. Ada per interval dan durasinya sekitar 0,12 sampai 0,20 second atau 120 sampai 200 milivolt. Di sini saya akan menentukan durasi PRS kompleks. Menurut gambar, di sini tidak ada pemanjangan durasi. Di sini kita lanjut untuk menentukan aksis gelombang P, di mana kalau normalnya itu aksis gelombang P itu berada di positif, LED 1 dan APF, sedangkan kalau di bagian right aksis dextration itu negatif di LED 1 dan positif APF, sedangkan kalau misalnya bagian kiri ataupun left axis dextration itu berada di positif LED 1 dan negatif APF. Jadi saya akan menilai aksis QRS. Jadi untuk aksis QRS kita ada dua parameter. Jadi pertama dari lead 1, kemudian satu lagi di IRF. Jika kalian lihat di sini diketahui bahwa dia positif R-nya. Kemudian di IRF AVF dia juga positif. Jadi dari hasil ini kita bisa menunjukkan bahwa aksis QRS normal. Di sini saya akan menentukan konfigurasi QRS kompleks, yaitu ini. Dia normalnya itu sempit, yaitu sekitar 0,06 detik sampai 0,12 detik. Dan abnormalnya itu di atas 0,12 detik, yaitu misalnya menunjukkan adanya aritmia ventricle dan juga infark miokard. Melakukan segmen ST itu di mana akhir kompleks QRS dan awal gelombang P. Di bagian sini untuk menentukan apakah ada infark miokard akut atau menandakan depresi segmen ST pada iskemia. Oke, jadi saya akan menentukan durasi QT. Nah, untuk durasi QT awalnya kita harus lihat dulu gelombang Q-nya itu ada di mana. Nah, gelombang Q-nya itu kan ada di sini. Terus kalau untuk menentukan durasi QT kita akan mengukur sampai akhir dari gelombang T-nya. Jadi kita hitung di bagian kotak kecilnya. Ini Q kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia ada 8 kotak dikali 0,02 berapa? Oke. Jadi dia durasinya itu ada 0,18 detik. Selanjutnya saya akan menentukan gelombang T. Nah, gelombang T itu dia setelah QRS. Nah, ini kan gelombang QRS berarti T-nya ini yang ini, gelombang T. Terus menentukan gelombang U, kebetulan ada gelombang U-nya ini. Nah, gelombang U itu biasanya nggak bisa lihat, kebetulan di sini ada. Jadi ini kan gelombang P, QRS, terus ini T. Nah, yang ini yang kecil di sini ini gelombang U. Oke, untuk menyimpulkan hasil pembacaan EKG-nya ini dari keseluruhannya overall EKG-nya normal.